طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-Syekh Shihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bihi bi ulumihi Daraini amin ila an qala wal kullatani khamsumi'ati ritlin Bagdadiyah ya Bagdadiyatun takriban wa misahatuhuma dhira'un wa rubu'un tulan wa ardan wa umqan. Wal kullatani utawi dua kullah wal kullatani utawi dua kullah khamsumi'ati ritlin iku 500 ritil Bagdadiyah kang bangsa Baghdad takriban hale kira-kira kurang lebih 200 liter wal kullatani indana mu'tabarah bi adadi tanaki haqqan asyrah wal kullatani bizabidi atat khamsu asyarata jarrah sabat ya kurang lebih 200 liter. Wa misahatuhuma tira'un wa rub'un tulan wa ardan wa umgan wa misahatuhuma lan utawi ukurane ya wa misahatuhuma lan ukurane lan utawi ukurane kulatan dhira'un iku dhira' wa rub'un lan seprapat tulan wa ardan hale dawa tul memanjang ing dalam memanjang wa ardan lan ing dalam melebar wa umkan lan ing dalam kedalaman. Jadi kalau ukuran airnya kurang lebih 200 liter kalau ukuran airnya ya, kalau ukuran tempatnya kalau air itu ditempatkan kurang lebih tempat ukurannya itu panjang memanjang, melebar dan juga kedalaman itu kurang lebih 1 dhira' seperempat. 1/4 ya. 1/4 berarti kurang lebih 60 cm. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm dan kedalamannya 60 cm. Paham ya? Fal kullatani la tanjusu bi mujarradi mulaqatin najasati. Fal kullatani lan utawi dua kullah. Fal kullatani utawi dua kullah la tanjusu iku ora najis. Apa dua kullatan atau dua kullah
bi mujarradi mulaqatin najasati, kelawan hanya tersentuh dengan najis. Bi mujarrad mulaqatin najasah. Jadi air kalau dua kula tidak langsung menjadi najis bila tersentuh dengan najis. Jadi air yang dua kula tidak langsung jadi najis ketika bersentuhan atau kejatuhan najis. Bal bitaghayyuri, akan tetapi ne bitaghayyuri kelawan berubah biha kelawan najis. Walau yasiran senajan yasiran halis titik apa taghayyur, hale setitik taghayyure. Jadi tidak bisa dihukumi najis kecuali kalau sudah berubah. Jadi air yang dua kula, kapan kita hukumi najis? Jika dia berubah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit berubah. Apa namanya? Itu baru kita hukumi najis. Tapi kalau belum berubah, ya belum dihukumi najis. Paham ya? Memang kalau di mazhab Syafi'i kalau masalah air ini luar biasa ya, sulit ya, berbeda dengan mazhab Maliki dan selain mazhab Syafi'i. Masya Allah. Kalau kita di Alawiyin ini punya ini sendiri, ijtihad sendiri ya. Yang penting selama tidak berubah harus kita hukumi suci, walaupun airnya kurang dari 2 kula ya. Ala kulli hal, itu bukan fatwa ya, kita mazhabuna Syafi'i. Ala kulli hal, intinya air yang dua kula itu enggak langsung jadi hukumnya najis kecuali kalau sudah berubah, kalau kejatuhan atau kesentuhan dengan benda najis. Thumma in zala taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura. Thumma keri in zala lamun hilang ataghayyuru apa berubah bi nafsihi kelawan awake dheweke, aw bima'in utawa kelawan banyu tahura, maka hukumnya suci. Jadi kalau hilang tagayurnya sudah hilang dengan sendirinya atau dengan kita kasih air lagi, tambahin air ya, bima'in ditambah dengan air, maka kita hukumi suci. Kalau dengan ditambahin air hilang tagayurnya, kalau hilang tagayurnya kita hukumi suci. Kalau ditambahin air. Kalau ditambahin air belum hilang juga berubahnya ya belum suci. Paham ya? Au binahwi miskin, utawa berubah kelawan sepadani misik. Au bi khallin, utawa kelawan cuka. Au bi turabin, utawa kelawan turab. Fala, mongko ora suci. Jadi kalau hilang berubahnya itu disebabkan kita taro misik, minyak wangi ya, misik ataupun sepadanya misik atau minyak wangi, au bi khalin, atau kita campur dengan cuka ya, atau kita taroin debu, hilang tagayurnya, maka tetap hukumnya belum suci. Fala yathur, belum suci. Paham ya? Wadunahuma lan utawi
dunahumalan utawi kurang dari 2 kullah. Wa dunahumalan utawi kurang dari 2 kullah. Yanjusu iku najis apa banyu bi mujarradi mulaqatin najasah kelawan apa mujarrad? Ya, bi mujarradi mulaqatin najasah kelawan kejatuhan najis. Begitu kejatuhan najis atau nempel dengan najis, langsung kita hukumi air itu najis kalau kurang 2 kullah. Wa in lam yataghayyar, senajan ora berubah apa banyu. Jadi kalau kurang 2 kullah bi mujarrad mulaqatin najasah, apa sih artinya bahasa Jawanya mujarrad? Hah? Apa? Bi mujarrad mulaqatin najasah, begitu kena kejatuhan najis atau ketempelan najis saja langsung menjadi najis kalau airnya kurang dari 2 kullah. Wa in lam yataghayyar, walaupun air itu tidak berubah. Illa an yaqa'a fihi najisun la yarahul basaru. Illa kejaba an yaqa'a fihi, illa an yaqa'a kejaba an yaqa'a yento yaqa'a tunibo fihi ing dalam banyu kang kurang dari 2 kullah najisun apa najis la yarahul basaru, la yara kang ora ningali hu ing najis al basaru apa peninggalan. Au maitatun utawa batang ladama kang ora ana getih iku mujud laha keduane batang sailun ya sailun laha iku laha keduane iku tetep keduane maitah sailun utawi sailun apa? Milih itu apa? Ngalir ya. Kadzubabin wa nahwihi kaya dene dzubab iku laler ya. Wa nahwihi lan sepadane dzubab. Fala yadhurru mangka ora bahaya. Wa sawaun aljari waraqidu. Wa sawaun lan apa sawa? Wa sawaun lan iku padha uga aljari apa? Utawi apa? Kang ngalir milih itu ngalir ya. Aljari kang ngalir waraqidu kang tenang, kang meneng. Jadi gini, air yang kurang dari 2 kullah itu langsung kita hukumi najis ketika kejatuhan benda najis atau kesentuhan dengan benda najis, walaupun tidak berubah. Kecuali air yang kurang dari 2 kullah itu kejatuhan najis yang tidak bisa terlihat dengan mata. Kalau dalam bahasa Muqaddimah Hadramiyah gimana? An-najis alladzi la yudrikuhu tarfu, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu namanya najis yang ma'fu di air dan juga ma'fu di badan. Ya, najis yang tidak bisa dilihat dengan mata itu ma'fu di semuanya, di al-ma' ma'fu, was-saub juga ma'fu, wal badan juga ma'fu. Atau kejatuhan najis, kejatuhan batang atau bangkai yang tidak mengalirkan darah. Contohnya seperti dzubab. Apa dzubab? Lalat. Dan juga sepadanya lalat. Maka tidak bahaya ya. Dan baik pun airnya itu yang ngalir ataupun yang tenang. Jadi intinya kalau kejatuhan
najis yang mala yudrikuhu tarfu, dan juga maitah allati lada malaha sa'il, itu tidak bahaya, baik pun airnya yang ngalir al-jari ataupun yang tenang ataupun yang menang. Mafhum? Fa in kusira wa ya. Naam. Fa in kusira al-qalilu an-najisu, mongko lamun diakeaken. Fa in kusira mongko lamun den akeaken al-qalilu apa al-qalil, air kang setitik, an-najisu kang najis. Fa in kusira mongko lamun diakeaken al-qalilu apa banyu kang setitik an-najisu kang najis, fa balagha mongko temuka nyampe ya, fa balagha mongko temuka apa al-qalilun najis kullataini ing rong kulah, wala taghayyura lan ora ana perubahan iku maujud, tahura mongko suci apa al-maul qalilun najis. Air yang sedikit yang najis kan nggak bisa kita pakai ya. Al-ma'ul qalil an-najis, air yang sedikit yang terkena najis kan nggak bisa kita pakai. Tapi kalau kita gabung ada dua tempat yang dua-duanya najis, yang satu kula, yang satu kula, kan nggak bisa dipakai ya. Begitu kita gabung jadi dua kula, terus nggak ada perubahan air itu, nggak ada perubahan ya, ahadu awsafihi, salah satu sifat daripada airnya itu tidak ada yang berubah, maka air itu menjadi suci ya. Satu kula jadi dua kul, syaratnya tapi tidak berubah. Wal muradu bitaghayyuri bitahiri aw bin najisi immal launu awit ta'am awit ta'mu awir rihu. Wal muradu lan utawi kang dimaksud, wal muradu lan utawi kang dimaksud bitaghayyuri kelawan taghayyur berubah, bitahiri kelawan kang suci, au bin najisi utawa kelawan najis, imma apa imma anakalane, imma anakalane iku allaunu, imma launu anakalane allaunu iku warna, awit ta'mu utawa rasa, awir rihu utawa mambu. Wal muradu bitaghayyur, apa sih yang dimaksud dengan berubah itu? Apa sih yang dimaksud berubah bitahir dengan benda yang suci ataupun benda yang najis? Kan kita dari kemarin kan kita kan bahas masalah berubah dengan benda suci ataupun benda najis. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan al murad bitaghayyur bitahir au bin najis? Nah maksudnya yang dimaksud dengan taghayyur bitahir atau bin najis, anakalane berubah warnane, anakalane berubah rasane, anakalane berubah mambune ya. Adapun kalau taghayyur nabi najis, berubahnya karena sebab najis, fabil ijma', sepakat sudah. Apa kita hukumi air itu? Nah, najis. Fabil ijma', sepakat. Kalau at-taghayyur bin najis fabil ijma'. Wa amma fit tahir fa 'ala al-madhhab. Menurut al-madhhab
itu kalau sudah berubah dengan tahir tetap tidak bisa kita pakai. Wa kharaja bil mu'thir bi tahir at-taghayyurul yasir bih wal mu'athir binajasin at-taghayyur bi jifa ala syart gurbul ma. Naam. Ala kulli hal. Jadi kalau sudah dengan najis, ya sudah sepakat ulama. Ya, berarti air itu kita hukumi najis. Mafhum ya? Terus kalau berubahnya dengan tahir, gimana? Ingat gak kemarin-kemarin? Berubahnya karena sebab benda yang tahir, yang suci. Air itu ada kalanya berubah dengan benda tahir itu, ada kalanya yang mujawir, ada yang mukhalid. Kalau yang mukhalid mustakmal. Apa itu mukhalid? Definisinya alladzi la yatamayyaz bi ra'yil ain. Yang tidak bisa dibedakan dengan mata. Mana kopi, mana air. Mukhalid. Berarti kita hukumi mustakmal. Tahir tapi enggak bisa mensucikan. Kalau bil mujawir ya bisa kita bedakan. Ya. Kalau dengan mujawir gimana hukumnya? Tahur. Ya. Kalau dengan mujawir tahur. Mafhum ya? Lanjut. Wa yundabu lan den sunaaken tagtiyatul ina'i apa nutup al ina. Tagtiyatul ina nutup tempat. Jadi sunnah tempat itu gelas. Ya, apalagi pas maghrib itu, rumah pun kita sunnah kalau maghrib ditutup. Ya, menjelang maghrib itu sunnah kita masuk ke rumah, bukan keluyuran dari rumah. Makanya kamu lihat di pasar Senggol, ramainya kapan? Maghrib. Nah itu bahaya karena setan itu kalau sudah mendekati maghrib dilepas. Ya, ada kalanya kesentuhan sama kita, ada kalanya kalau kita punya anak, makanya kalau maghrib suruh masuk. Takutnya kesentuhan sama mereka, akhirnya salah satu kalau kena nempel sudah sifat-sifatnya setan atau jin itu nempel sama anak kita. Nah, makanya sunnah ini Nabi ini yang merintahkan masuk rumah. Ya. Dan juga tempat-tempat kita disunahkan itu ditutup karena setan itu tidak mungkin minum dan tidak bisa membuka tempat yang sudah ditutup. Setan nggak bisa buka. Ini begini nih, dibuka. Terus kan kalau di film-film tuh kebuka ini, nggak mungkin setan bisa buka ini, nggak mungkin. Jin itu nggak bisa. Kalau sudah ketutup nggak bisa minum. Tapi kalau sudah kebuka begini, takutnya nanti ya atau malam hari jin pas ngelihat loh iki ono banyu kang kebuka, diminum diombe. Ya bukan diombe ininya ya. Artinya masuk ke dalam kita minum ya. A'udzubillah min dzalik. Akhirnya sifat-sifat jin itu ya masuk. Ya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Makanya di dalam zubat itu apa? Wa yustahabbu fil awani at-taghtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Wa yustahabbu lan den sunakan fil awani ing dalam pira-pira tempat at-taghtiyah apa ditutup. Walau bi'udin senajan bi'udin kelawan ud walaupun ditutup hanya pakai kayu. Pakai kayu siwak atau pulpen gini. Fauqal aniyah di atas tempat itu. Ya, sunnah. Makanya paling zubat wa yustahabbu fil awali taghtiyah walau bi'udin hutta fauqal aniyah.
Nah, falau waqa'a fi ahadil ina'aini najasun tawadda'a min ahadihima bijtihadin falau waqa'alan lamun waqa'atun ibo fi ahadil ina'aini ing dalam salah satu dari dua tempat. Fi ahadil ina'aini ing dalam salah siji wadaloro. Fi ahadil ina'aini ing dalam salah siji wadaloro. Najasun opo najis tawaddo'a mongko wudu sapa man min ahadihima saking salah siji al-ina'in wadaloro bijtihadin kelawan istihad. Bijtihadin kelawan istihad. Terus apa lagi di situ? Wa dhuhuri alamatin bijtihadin wa dhuhuri alamatin. Kelawan istihad wa dhuhuri alamatin lan nampake alamah tanda. Bijtihadin wa dhuhuri alamatin. Sawaun apa? Sawaun iku podo ugo qadara mampu sapa man ala tahirin ing atase kang suci biyakinin kelawan yakin amla utawa ora mampu. Jadi gini, kalau kamu punya dua tempat, ada dua tempat, salah satunya kejatuhan najis, kamu nggak bisa kamu wudhu dari dua tempat ini tanpa istihad, nggak boleh. Walaupun kamu ambil dari dua tempat itu, dari dua, misalkan ada ember A sama B, ya, dan salah satunya itu kejatuhan najis, nggak bisa kamu wudhu tanpa istihad. Walaupun kamu di sini ngambil wudhu juga, di sini kamu ngambil wudhu, nggak bisa. Nggak sah. Kayak kamu punya dua baju. Kamu dua baju, yang salah satunya apa? Salah satunya ada najis. Kamu pakai buat sholat tanpa istihad, itu nggak boleh. Walaupun kamu pakai sholat duhur, pakai yang A, baju yang warna hijau kamu pakai sholat duhur, habis kemudian kamu pakai yang biru untuk sholat duhur, nggak bisa, nggak boleh. Kalau sulit untuk istihad, makanya sholat telanjang. Tapi ya ada. Begitu juga ini. Kalau kamu punya dua tempat, yang salah satunya kena najis, ya, salah satunya kena najis, kamu boleh wudhu dengan salah satu air yang ada di dua tempat itu, tapi dengan wasilah ijtihad. Dan juga dengan nampaknya ada tanda alamah. Ada kan tandanya, kita lihat, oh ini tandanya begini, oh tandanya begini. Oh kalau yang kena najis, oh kok ini tadinya ember itu ngadepnya ke sana, ya. Terus oh kok ada berubah, kok ada yang ke sini, oh berarti ini kali yang kena najis. Atau kan air itu kan kadang ada yang diem, ada yang kumpul-kumpul, ada tengah-tengahnya tuh kayak gelombang, ya. Oh ini nih yang kena najis, ada gelombangnya. Istihad, zuhur alamah. Paham ya? Sawa'un qadara ala tahirin biyaqinin amla. Jadi gini, baik pun kamu mampu untuk bersuci dengan benda yang najis secara baik pun kamu bisa menggunakan air yang suci secara yakin ataupun tidak. Maksudnya begini, kamu bisa saja ada dua tempat, yang salah satunya kan ada yang kena najis. Kamu bisa saja kamu ngambil aja, udahlah, nggak usah istirahat lagi, kan ada air ledeng, ya kan?
Berarti kamu menggunakan air yang kamu yakini bahwa itu suci. Berarti istihadnya boleh. Berarti istihadnya boleh. Al-jawaz hukumnya. Tapi kalau nggak ada lagi, kalau nggak ada air lagi yang kamu bisa gunakan secara yakin sucinya, maka wajib istihadnya. Bisa dipahami? Kata Habib Alwi bin Abdurrahman. Bisa dipahami? Habib Alwi bin Abdurrahman. Segaf ya. Anaknya Walid ya. Mafhum ya? Ya? Baik pun kamu bisa baik kalau kamu bisa wudu dengan air yang yakin kamu itu yakin dengan sucinya air itu, ambil air ledeng ya, itu berarti hukumnya boleh istihad. Kalau nggak ada lagi, kamu berarti wajib istihad. Begitu juga sama. Nanti kalau bab sholat, bab najis, sama begitu. Ada dua baju, yang salah satunya najis, yang satunya suci. Tapi kamu bingung, mana nih yang kena najis? Padahal kamu punya baju lagi di lemari. Daripada pusing, ini aja cuci semua. Atau, pakai aja yang di lemari, yang jelas-jelas suci. Berarti hukum istihadnya apa? Boleh. Tapi kalau nggak ada lagi, berarti hukum istihadnya apa? Wajib. Fa in tahayyara mongko lamun bingung sapa man. Fa in tahayyara mongko lamun bingung sapa man. Arakahuma mongko buang sapa man huma ing loro banyu. Wa yatayammamu lan bertayamum sapa man bila i'adatin kelawan tanpa i'adah. Kelawan tanpa i'adah. Karena dia bertayamum karena dia sholat karena dia tayamum karena sebab tidak adanya air ya. Paham ya? Jadi kalau kamu bingung, ya sudah buang aja semua dua-duanya. Misalkan nggak ada laisa lana majal fi fil istihad. Kita nggak punya kesempatan untuk istihad karena bingung. Nggak ada tandanya sama sekali. Ya apa caranya? Wis buangan kabeh sholat tanpa ya. Kenapa? Tayamum dulu kemudian kita sholat tanpa ya. Kenapa kita enggak ya ada? Lifaqdil ma, tayamum lifaqdil ma karena tidak adanya air. Wal a'ma yastahidu. Wal a'malan utawi wong kang buta yastahidu iku istihad sapa al a'ma. Wal a'malan utawi wong kang buta yastahidu iku istihad sapa al a'ma. Al a'ma pun orang yang buta pun boleh diistihad. Boleh dia istihad. Fa in tahayyara mongko lamun bingung sapa al a'ma. Fa in tahayyara mongko lamun bingung sapa al a'ma. Qallada mongko niru sapa al-a'ma basiron ing wong kang ningali ya. Kalau al-a'ma pun diberikan kesempatan untuk istihad. Karena ketika istihad bil ina, istihad air al-ina ya yang ada di tempat itu, karena bukan hanya kan bisa dengan cara lain. Bukan hanya dengan mata, bisa dengan pendengaran. Contohnya misalkan, wah ini koyok di kayak ada suara-suara tikus mlebu iki. Ya.
Kan bisa. Dia punya kesempatan untuk ijtihad. Tapi kalau dia bingung, ya sudah, qallada basiran. Dia ngikut sama orang yang bisa lihat. Kalau contoh ada orang buta si A, ya, kemudian ada Habibie di situ atau ada Malik. Lihat, oh, kata Habibinya, wis, iki yang suci. Ya sudah, qalat. Taklid sama yang basir. Mafhum ya? Walau ishtabaha lan lamun ishtabaha. Apa ishtabaha bahasa Jawanya? Serupa ya. Walau ishtabaha lan lamun nyerupai. Tahurun opo tahur. Tahurun opo banyu kang tahur. Bima iwardin kelawan banyu mawar. Bima iwardin kelawan banyu mawar. Tawaddo'a mongko wudu sapa man bikulli wahidin kelawan saben-saben siji. Ya, wahidin kelawan saben-saben siji, marrotan kelawan siji ambalan. Ada ishtabaha alaika atau alaina al-ma'u tahur wal ma'ul ward. Ada air yang suci, juga ada air mawar. Dua-duanya berarti suci. Ya kan? Dua-duanya suci. Enggak, satunya bukan yang najis. Karena air mawar itu kan mungkin enggak ada baunya. Ya. Enggak ada baunya, hampir sama. Bagaimana caranya? Ya tawaddu bi kulli wahidin marratan. Wudu di sini satu, wudu di sini, juga wudu di sini. Selesai, enggak apa-apa. Berbeda kalau yang najis. Kali ini dua-duanya suci. Wala istihad, dan enggak boleh istihad. Enggak boleh ya, syartul ijtihad an yakuna likulli wahidin aslun fi tadhir. Karena syarat ijtihad itu harus yen to ono likulli wahidin keduene saben-saben siji aslun apa asal, ono asal fi tadhir ing dalam mensucikan. Jadi harus punya asal, punya dasar untuk bisa mensucikan. Nah, sedangkan ini dua-duanya enggak bisa aslun fi tadhir. Bukan aslun fi tathir, karena air mawar nggak bisa untuk bisa nggak untuk bersuci? Air mawar bisa nggak? Nggak bisa. Kalau yang dua tadi, yang satunya tohur, yang satunya mutanajis, kan dua-duanya ada asalnya apa? Bisa untuk mensuci, kan? Tapi hanya saja dia terkena najis. Tapi kalau air mawar tidak bisa untuk bersuci. Kayak contoh, kamu di sini ada air tohur, di sini ada air kopi. Air kopi bisa untuk bersuci, jadi ombe. Ya, kopi. Mafhum ya? Jadi nggak boleh syartul istihad an yakuna likulli wahidin aslun fit tathir. Kalau air mawar laisa lahu aslun fi tathir. Ya, bukan asalnya tidak bisa untuk mensucikan. Au bibaulin, utawa ishtabaha tahurun bibaulin. Samar, bingung antara ada dua air di tempat, yang satu air tohur, yang satu air kencing. Boleh nggak kamu istihad? Nggak boleh istihad, karena air kencing. Apakah dia asalnya bisa mensucikan? Air kencing nggak bisa, najis ya, nggak bisa. Araqahuma wa tayammama. Kalau ishtabaha tohurun bibaulin,
Kalau bibaulin, kalau istabaha tahurun bima'il warid gimana? Tawaddu'a bi kulli wahidin marratan. Wudu di sini juga, wudu di sini juga. Selesai. Karena nggak bikin najis kita. Nah, kalau istabaha alaina tahurun bibaulin dengan air kencing. Gimana? Istihad. Akhirnya kena air kencingnya. Arakahuma mongko buang sapa man huma ing loro air ya, bukan loro banyu. Iya, loro banyu. Banyu kencing sama banyu tahur. Wa tayammam lan tayamum sapa man li ta'adzur isti'malil ma, karena nggak bisa untuk menggunakan air. Nah, kalau sekarang fa in tayammam qabla al-iraqah awil khalat lam yasih. Jadi kapan kamu tayamumnya? Nah, ini harus paham ini. Kapan kamu tayamumnya? Tayamumnya kalau sudah dibuang kamu airnya. Tahur sama air kencing. Ada orang air kencingnya putih. Ya. Terus kalau kapan kita tayamum? Kalau sudah kita buang semuanya airnya. Buang semuanya baru kita tayamum. Nggak boleh kita tayamum sebelum kita buang. Karena apa? Karena masih ada air. Paham ya? Jadi nggak boleh tayamum. Jadi watayamama ba'dal iraqah, tulisnya situ. Watayamama ba'dal iraqati. Kapan tayamumnya? Setelah dibuang. Paham ya? Awas tuh harus harus diingat. Kapan tayamumnya? Ba'dal iraqah. Faslun utawi kiku faslun. Tahillu taharatu min kulli ina'in tahirin illa dhahaba wal fiddah. Tahillu halal at-taharatu apa bersuci. Min kulli ina'in tahirin saking saben-saben tempat tahirin kang suci illa dhahaba wal fiddata kejaba az-zahab yang terbuat tempat yang terbuat dari emas wal fiddata lan tempat yang terbuat dari perak. Jadi kita kalau punya tempat ya terus ada airnya ya boleh, kita boleh pakai air yang ada di tempat. Selama tempat itu tidak terbuat dari emas dan juga tidak terbuat dari perak. Selama syaratnya yang penting tahir ya, tempatnya yang penting suci. Naam. Wal matliya wal fiddata wal matliya bi ahadihima. Wal matliya lan kang di apa ya, yang lan kang dipoles. Matli itu yang di apa ya, dipoles dengan emas. Dan juga wal matliya lan tempat kang dipoles. Apa ya, al-matliya dipoles ya. Bi ahadihima kelawan salah satu dari az-zahab wal fiddah. Bihaitsu kelawan sekirane yatahassalu minhu syai'un, yatahassalu mendapatkan minhu saking
al-matli bi ahadihima syai'un apa siwiji-wiji bin nari kelawan geni bin nari kelawan geni. Masya Allah. Mafhum ya? Jadi menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan juga terbuat dari perak itu haram. Ya. Atau tempat yang dipoles dengan emas ataupun perak. Ya. Lah bagaimana definisi atau dhabitnya sekiranya kita tahu itu al-matli bil zahab atau bil fiddah. Nah, kita lihat kalau tempat itu kita bakar dengan api, biasanya itu emas itu misah. Makanya kan kamu kalau lihat di pasar-pasar kan ada tuh orang yang apa namanya? Bukan menerima jual emas, ya kan? Ya kan? Itu caranya gimana? Pakai air keras, sekarang kan pakai air keras atau dengan api. Ada orang datang, ya misalnya, Pak, saya ini pulpen dari emas ini ada emasnya, atau jual emas, jual cincin. Biasanya orang yang jual itu nggak langsung diterima berapa, langsung ditimbang berapa gram, enggak, dibakar dulu. Nah, emas itu bakal misah dari tembaganya, bisa. Nah, emasnya nanti kita timbang, atau pakai air keras biasanya. Itu kalau air keras, emas mah nggak apa-apa, dia hancur terus misah dia. Kalau yang lainnya hancur, kalau kena air keras hancur, tapi kalau emas enggak. Nah, jadi kalau tempat itu yang dipoles dengan apa namanya emas, sekiranya kalau dibakar sama api itu dia akan keluar emasnya atau memisah emasnya. Berarti tempat itu dipoles sama emas atau dipoles dengan perak. Berarti gimana kita memakai tempat yang dipoles dengan zahab dan fiddah? Haram. Tapi kalau nggak dapat apa-apa, artinya tidak menghasilkan emas ketika dibakar dengan api, secara yakin ya, ini nggak keluar sama sekali. Oh berarti ya sudah nggak apa-apa. Itu halal. Faka'annahu adam, seakan-akan tidak ada. Tapi yakin, harus dengan yakin ya. Sekarang kalau ragu, nih kalau dibakar nih bakal ngeluarin emas kan nih, bisa nggak emasnya? Walau syakka ayahsulu minhu syai'un bin nari amla haruma. Oh ini ragu nih, kalau dibakar kira-kira kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan iya kita kalau ada alat bakarnya, kalau misalkan tempatnya punya orang misalkan ya, ini contoh tempatnya punya orang, masa kita harus bakar dulu ya kan? Enggak. Dikira-kira nih ragu nih. Terus kata orangnya nih, Bib atau Ustadz Malik atau Ustadz Fatur, nih saya ada gelas dari ada polesan peraknya. Terus kamu ragu nih, waduh, ini kalau dibakar sama api ini keluar nggak nih peraknya nih? Ragu, haram, jangan dipakai. Jangan dipakai, ya. Karena asalnya apa? Al-asal haram. Asalnya apa? Haram. Jadi nggak usah dipakai. Nah sekarang kalau dibalik ya apa? Sekarang kita balik. Kamu punya gelas emas. Kita balik sekarang. Kalau tadi kan gelas yang terbuat dari tembaga atau dari apa saja selain emas sama perak, ya. Kemudian dipoles sama emas atau perak. Sekarang kita balik.
kamu punya gelas dari emas, tapi dipoles sama tembaga, boleh apa enggak? Ya, ayo boleh apa enggak? Nah, menurut Syekh Ibn Hajar, fayahillu mutlaqan, boleh. Kenapa boleh? Nah, karena kan tujuannya untuk supaya tidak menyakiti orang-orang fakir miskin. Kalau ini kan masa ditutup, berarti apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Nggak ada. Sama aja orang lihat, oh, ini minum itu pakai tembaga, orang nggak punya ini. Ya, padahal dalamnya emas. Paham? Jadi kalau al-matli tempat ina'udz zahab awil fiddah, al-matli yang dipoles sama selain zahab wal fiddah bin nuhas, maka halal menurut Syekh Ibn Hajar. Fayahillu mutlaqan inda Syekh Ibn Hajar sawa'un hasala min husya'an bil ard ala nar amla. Mau mendapatkan bisa mengeluarkan emasnya atau tidak ketika dibakar sama api atau tidak, menurut Syekh Ibn Hajar mutlaqan, tanpa pengecualian. Mutlaqan itu hukumnya min ghairi istitsna, tanpa ada pengecualian. Wa'tamada Syekhul Islam fi syarhi minhajihi war ramli wal khatib al-hil in hasala minhu syai'un bil ard ala nar wa illa fala. Wa'tamada Syekh al-Islam, menurut pendapat Syekhul Islam Abu Zakaria al-Ansari fi syarhi minhajihi war ramli, dan juga menurut Imam Ramli wal khatib, dan juga menurut al-Imam al-Khatib, al-hil halal in hasala minhu syai'un bil ard ala nar, jika mendapatkan dari sesuatu emas bil ardi ala nar, bil ard ketika dibakar dengan api. Wa illa fala, kalau enggak ya enggak. Apa ya? Selesai, Pak? Masya Allah. Nah, lanjut dikit lagi ya. Udah azan Isya di sini aula. Belum. Fayahrumu istimaluhu 'ala rijali wan nisa'i fi taharati wal akli wasyurbi wa ghairi dzalika. Fayahrumu mongko haram. Fayahrumu mongko haram istimaluhu apa nggunakaken az-zahab 'ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Istimaluhu ay istimalu awaniz zahab, tempat yang terbuat dari zahab dan juga terbuat dari perak. Ala rijali ngatas pira-pira wong lanang wanisa lan pira-pira wong wadon fi taharati ing dalam taharah wal akli lan mangan wasyurbi lan minum wa ghairi zalika lan ing dalam seliyane dalika mengkono ay fi taharah wal akal wa wasyurb. Perempuan pun nggak boleh. Perempuan minum pakai gelas yang dipoles sama emas atau tempat yang terbuat dari emas atau perempuan pun nggak boleh. Berbeda kalau buat perhiasan. Kalau buat perhiasan boleh emas perempuan, laki-laki nggak boleh. Tapi kalau memakai tempat yang terbuat dari emas ataupun perak atau al-matli bi ahadihima, haram. Al-rijal wa nisa. Mafhum? Al-rijal wa nisa. Bil ijma' sepakat ulama. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Lanang enggak laki-laki, enggak perempuan. Karena an-nahi ini larangan lil umum, semua jenis. Nah, wa kadzalan kaya mengkono. Wa kadzalan kaya mengkono. Ya, sama ya.
Wa kadzalan koyok mengkono-mengkono, artinya hukumnya sama. Iktinahu apa? Iktina itu apa? Iktina itu bikin, buat, ittikhaduhu, buat. Begitu juga haram membuat tempat dari zahab dan juga fiddah, walaupun kamu nggak pakai. Bila istimalin kelawan tanpa menggunakan. Ya, ada orang pabrik, misalnya ada pabrik bikin tempat buat celak mata yang terbuat dari emas. Haram apa enggak? Hah? Haram. Atau terbuat dari perak. Hah? Haram. Kenapa? Karena al-iktina ya juru ilal istimal. Karena yang namanya membuat itu nanti akan menarik lama-lama make. Ya, terus buat apa buat terus tanpa digunakan? Ya, akhirnya orang pada make. Itu juga haram hukumnya ya. Mafhum? Hattal mila. Nah ini, hattal mila. Hattal milu ya. Hattal milu minal fiddati, senajan, sehingga atau senajan ya. Al milu itu al murawwad, tempat buat celak. Minal fiddati, saking fiddah. Tempat yang buat celak, tempat dari yang terbuat dari tempat yang untuk celak yang terbuat dari perak. Ya, bahkan jarum aja, jarum buat jahit terbuat dari emas. Al-ibrah nggak boleh ya. Atau tusuk gigi terbuat dari emas. Masyaallah. Lanjut, mau lanjut apa enggak nih? Sudah azan belum? Sudah? Sudah ada salat? Mau habisin? Habisin? Nah, habisin aja ya. Lanjut. Wal mudhabbab bidzahabi haramun mutlagan. Wal mudhabbab lan utawi kang ditambal bidzahabi kelawan mas haramun iku haram mutlagan, hale mutlagan bila istisna. Kamu punya piring mafaza, saking sugi duitnya wis tak tambal baik emas. Masyaallah. Lagi salat. Lagi salat. Ya apa hukumnya? Haram mutlagan ya. Wakila kal fiddati, wakila lan den ucapakan kal fiddati kaya fiddah. Artinya hukumnya sama. Terus wakila ini kil wabil fiddati. Nah ini sekarang tafsilnya. Tafsil rinciannya kalau ditambal dengan fiddah. Kalau ditambal dengan emas mutlagan. Wabil fiddati lan kang ditambal bil fiddati lan kelawan fiddah perak. Ingkanat lamun ono apa fiddah kabiratan iku gede lizinati kelawan pepaes, untuk pepaes. Keduanya pepaes apa? Untuk pepaes apa? Lizinati untuk pepaes. Pepaes itu apa? Perhiasan. Untuk perhiasan. Fahiya mongko hale utawi al-mudhabbab bil fiddah haramun iku haram. Kamu punya piring atau apa?
gelas ditambal pakai perak. Ternyata peraknya besar dan juga tujuannya untuk apa? Perhiasan, untuk pajangan lemarinya, supaya mafazah kalau ada wah ini perak itu. Nah, itu haram. Ausagi rotan utawa iku fiddah cilik lil hajati untuk keperluan, karena keperluannya, keduanya hajat, keduanya keperluan. Halal mongko halal, boleh. Kecil tapi untuk keperluan, boleh. Ausagiratan lizinati, ausagiratan utawa iku cilik lizinati, keduanya pepaes atau perhiasan atau pajangan. Au kabiratan utawa gede lil hajati, keduanya hajat. Kuriha mongko den makruh walam yahrum lan ora haram apa istimal bil mudabbab, lam yahrum ora haram apa al mudabbab bil fiddah. Syaratnya apa? Kecil untuk pepaes, untuk perhiasan, untuk atau untuk pajangan, atau besar tapi ada keperluan, hukumnya makruh, enggak haram. Wa ma'na tadbibi lan utawi artinya tadbib nambel anyan kasiro iku yen to pecah maudiun opo tempat minhu saking al-ina fayuj'ala mongko den dadi akan opo tambalan itu ya tadbib maudhi al kasri ing tempat kang pecah. Ya maaf, fayuj'ala mongko dan dadiaken maudhi al kasri ing tempat kang pecah fiddatun apa fiddah. Ya fiddatun itu ya. Oh fiddatan. Oh ing fiddah berarti ya. Begini aja, gini. Fayuj'ala maaf, fayuj'ala mongko dan dadiaken maudiul kasri opo tempate kang pecah fiddatan ing fiddah gitu ya. Fayuj'ala mongko dan dadiaken maudiul kasri opo tempat kang pecah fiddatan ing fiddah. Tumsiku kang ngeker, tumsiku kang ngeker apa fiddah hu ing mau dial kasri biha kelawan fiddah. Nah itu namanya artinya tadbib. Tadbib itu nambel, itu ada barang yang pecah terus kemudian yang pecahnya itu ditutup atau diganti dengan fiddah. Watu kurahulan dan makruh akan awanil kufari opo piro-piro tempate wong kafir. Watu kurahulan dan makruh akan awanil kufari opo piro-piro tempate wong kang kafir. Wathiyabuhum lan piro-piro pakaiane wong kang kafir. Makanya kan ya kamu kalau ada tempat, makanya ulama-ulama kita itu kalau ada orang tamu, orang kafir masuk ke rumah kita kan sediain minum. Itu udah orang-orang yang warok masuk, gak dipakai lagi, dicuci terus nggak mau. Ya, karena makruh. Ya, tapi yang kalau yang warok, Masya Allah. Paham ya? Masya Allah. Sawa'un kanu yatadayyanuna biisti'malin najasa ka ta'ifatin minal majusi yaktasiluna bi baulil bagar. Baik pun mereka itu orang kafirnya itu benar-benar menjaga agamanya betul. Artinya
mengikuti agamanya mereka, seperti contohnya wong-wong India itu kan adusnya boleh sama dengan mandi dengan air kencingnya sapi. Itu berarti yatadayyanu nabi isti'malin najasa. Baik pun mereka itu beragamanya dengan menggunakan najis itu menggunakan najis ya, artinya mereka itu menganggap najis itu ya orang popo ya. Seperti majusi, artinya majusi mereka orang-orang India yang situ, berarti kan seperti majusi. Yaktasiluna bi baulil bagar takarruban, dianggap itu ibadah mereka. Au la yatadayyanuna ka ahli kitab, atau kayak ahli kitab. Li'anna an-nabiyya tawadda'a min muzadah musyrikah wa tawadda'a Umar min jarrah nasraniyah wa isti'malu malbusihim alladhi yali asafilahum mimma yaljil asyaddu karaha. Jadi intinya apa? Artinya ya Nabi Rasulullah pernah wudu dari mazadah musyrikah, dari tempat yang orang musyrikah. Artinya hukumnya makruh ya. Ya. Artinya Nabi itu bukan berarti Nabi itu semua yang dilakukan sama Nabi itu syariat buat kita. Ya. Kalau Nabi nggak pernah melakukan itu, terus ada nahi lagi, ada hadisnya Rasulullah misalkan, ya sudah haram. Tapi ini kan Nabi, supaya begitulah Nabi ya, syariatnya itu betul-betul halus, indah. Artinya supaya tidak artinya ada hal-hal yang memang Nabi itu ada kebijakan dari Nabi. Tapi ada lagi prinsip Nabi itu tegas. Ada kalanya kebijakan. Kalau dalam hal akidah Nabi tegas. Ya, tegas sudah kalau dalam hal akidah Nabi tegas. Tapi kalau hal-hal begini Nabi ada kebijakan supaya menarik orang-orang kafir itu apa? Supaya masuk Islam. Tapi hukumnya makruh. Tapi kalau yang dibawa kain yang nempel bagian bawah itu asyaddul karaha. Contoh kita pakai celananya mereka yang sana ya, karena bagian bawah itu asyaddul karaha. Makruhnya itu lebih nemen. Karena kan nempel di mana? Najis. Air kencing mereka kan nggak cebok. Ya cebok tapi kan nggak tahu najis. Tujuan mereka itu cebok itu bukan karena untuk apa? Untuk ngilangin najis, tapi untuk kebersihan. Yang penting bersih, yang penting nggak tahu najis. Kalau kita kan kebersihan juga dan juga apa? Untuk supaya tidak kena najis. Mafhum ya? Wa tukrahulan dan makruhakan awanil kufari apa pira-pira tempate wong kang kafir. Wa thiyabuhum lan pira-pira kaine wong kafir. Bukan saja orang kafir, orang yang biasa minum khamr pun ya makruh. Ya. Bukan saja orang kafir, orang yang biasa minum khamr kita mertamu di rumahnya terus disuguhin itu. Ya. Kalau bisa hindari. Masya Allah. Wayubahulan dan wayubahulan dan hukumi mubah tah. Diwenangaken ya. Wayubahulan mubah. Al-ina apa tempat mingkul li jauharin saking saben-saben jauhar. Apa jauhar? Jauharin nafis. Benda kang berharga, bernilai. Mutiara, ya misalkan Fatur punya gelas terbuat dari yakut, terus Abules punya piring dari blue sapphire, masya Allah, nemu. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Kayakutin wazamrud, kayakutin kaya yakut wazamrud. Zamrud itu warna hijau ya, yakut warnanya kuning, ono kuning, ono abang, ono yakut macam-macam.
Tapi tetap makruh ma'al karahah likaunihi nafisan lidzatih. Ya, karena zatnya itu ya berharga. Takut tujuannya untuk supaya tidak menyakiti orang lain, khususnya orang fakir miskin ya. Dulu siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya anak, yang Habib pernah cerita, punya anak perempuan, ngarang kitab Salamut Taufik itu kan, punya anak perempuan, pindah ke Singapura, dibeliin emas sama suami. Ya. Boleh nggak perempuan pakai emas, boleh nggak? Boleh, perhiasan emas ya. Pulang ke rumah begitu lebaran, mungkin pulang ke Masileh tempatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu ngelihat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir anaknya pakai emas, padahal perempuan, cabut, ditarik. Saya daripada menyakiti perempuan yang ada di Masileh, saya lebih baik menyakiti kamu, perempuan satu. Tarik, cabut. Jangan dipakai. Jual, sedekahin. Itu padahal apalagi yang begitu juga Habib Soleh Tanggul begitu. Anaknya cabut. Pakai emas, perempuan cabut. Karena takut menyakiti perempuan, banyak perempuan. Kenapa? Itu iktidaan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi ini karena ngikuti Rasulullah. Karena Siti Fatimah pernah dibeliin emas sama Sayyidina Ali. Sampai Rasulullah melihat Siti Fatimah pakai emas. Kata Rasulullah, kamu mau apa? Orang-orang bilang bahwa anaknya Kanjeng Nabi pakai rantai neraka. Padahal boleh. Artinya apa? Takut menyakiti orang fakir boleh. Tapi kalau yang berlebihan, apalagi yang sekarang di TikTok kondangan payungnya terbuat dari duit, terus sini emas, mau perempuannya gonjreng, ya Allah, wis kayak monyet ini, kayak monyet lagi diarak ya. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Nah.